Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara setelah sekian waktu lamanya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita semua, atas Bapak Ibu saudara semua sempurna adanya. Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Dia Allah yang adalah Bapa kita yang peduli, maka Dia akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Puji Tuhan. Mari buka bersama-sama dengan saya Lukas 22 untuk mendasari renungan pagi kita pada hari ini. Lukas 22 ayat yang ke-32 saya bacakan untuk saudara. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau saudara membaca secara keseluruhan pada perikop 22, di situ ada pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Lukas 22 ayat 14 sampai pada ayat yang tadi kita baca, pembicaraan Yesus dengan para murid-muridnya yang terjadi di meja perjamuan makan. Nah, saya ingin membawa saudara untuk memperhatikan ayat yang tadi kita baca. Yesus berkata secara pribadi kepada Petrus. Dia berkata, "Aku berdoa untuk engkau," engkaunya di sini Simon Petrus, "supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara." Nah, saya membawa semua pemikiran saudara dan perhatian saudara kepada ayat ini yang berkata bahwa supaya imanmu jangan gugur. Ini sesuatu yang menarik yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kalau kita membawanya kepada konteks pada hari ini, saya tidak sedang membaca tulisan yang mengatakan bahwa tetapi aku berdoa kepadamu supaya engkau mempunyai hidup yang enak, engkau mempunyai hidup yang nyaman, life fresh story, stress free, mempunyai hidup yang bebas dari tekanan, yang tidak ada stres. Di sini juga tidak tertuliskan, tetapi aku berdoa untuk engkau supaya engkau kaya raya diberkati Tuhan. Tetapi di sini dikatakan supaya imanmu jangan gugur. Kalau kita mau belajar sesuatu dari pembacaan kita pagi ini, ternyata iman adalah sesuatu yang sangat penting. Iman adalah sesuatu yang sangat penting sehingga Yesus berkata secara pribadi kepada Petrus, "Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Dan hal yang sama yang saya katakan kepada saudara pagi ini, apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, kesulitan perekonomian, keluarga yang sedang porak-poranda, aku berdoa untuk setiap saudara supaya imanmu jangan gugur. Kenapa? Karena ini adalah modal dasar yang harus ada pada kita. Kalau kita melihat ke belakang sebentar dalam Lukas 18, ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, perhatikan, adakah ia mendapati iman di bumi? Dia mencari iman. Sehingga dikatakan ketika anak manusia itu datang, akankah dia mendapati iman? Saudara boleh kehilangan apapun dalam hidup, tetapi tidak boleh kehilangan iman saudara. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan saudara, ekonomi yang sedang susah, hutang bisnis yang tidak terbayar, keluarga yang sedang porak-poranda, sepanjang engkau tetap memiliki iman, saya percaya engkau akan mendapatkan mereka kembali. Bisnismu akan dipulihkan Tuhan, keluargamu akan dipulihkan Tuhan, studimu akan dipulihkan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi dalam kesulitan, ketika engkau sedang mempunyai iman, kita bisa mendapatkannya kembali. Dan saya bersyukur ayat ini tidak berkata, "Petrus, aku berkata kepadamu supaya engkau hidup nyaman, enak, punya banyak uang, dan
stress free. Tidak. Tapi punya iman. Karena Yesus tahu, ketika seseorang sedang punya iman, apapun yang dia sudah hilang, apapun dalam kehidupan ini yang sedang diambil oleh iblis, dia akan mendapatkannya kembali. Saudara bisa membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di situ dia adalah Ibrani pasal yang 11. Saudara bisa membaca hal-hal tentang iman. Di situ ada satu kata yang selalu diulang terus-menerus. Kata itu karena iman dan oleh sebab iman. Ya, saudara bisa dapati ayat yang keempat, kita mulai dari ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti. Ayat yang ke-11, ayat yang keempat, pasal 11 ayat yang keempat, karena iman Habel mempersembahkan. Kita lanjut ke bawah terus. Ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat. Ayat yang ke-6, karena iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh. Kalimat yang sama selalu diulang, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Dan di situ ada banyak tokoh yang dicatat. Mungkin kau saat ini sedang mengalami bisnismu goyang, hancur, utang bisnismu banyak sekali tidak terbayarkan. Mungkin keluargamu porak-poranda, anak-anakmu susah diatur. Hubunganmu dengan pasanganmu tidak begitu harmonis. Ada yang pekerjaannya sedang diambang kehancuran. Sepanjang kau memiliki iman, doa saya supaya imanmu tetap ada padamu. Sehingga apa yang sudah dicuri oleh si musuh, apa yang sudah dicuri oleh iblis, engkau akan mendapatkannya kembali. Tetap teguhlah di dalam iman pengharapanmu kepada Tuhan, sebab di sanalah terjangkar segala sesuatu dan apa yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.